Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kita harapkan teman-teman ya, semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita pantau bersama teman-teman untuk kapitalisasi pasar kripto secara global ya, dia berada di area 1,25 triliun US dollar, meningkat sekitar 4,90% per video ini dibuat. Kalau nggak salah tadi ada persentase kenaikan sekitar 6%-an ya. Dan untuk Bitcoin dominance teman-teman bisa kalian lihat sedikit ada kenaikan karena terakhir kita pantau ya itu berada di area 48,5, saat ini 48,6 ya, meskipun dia turun, sebenarnya turun dari presentasi harga 50% turun ke 48,6% ya. Semoga saja ini semakin turun. Dan perlu kita ketahui untuk fear and greed-nya sendiri teman-teman, dia berada di area 63 kembali ya. Mantap jiwa, dan semoga saja dia bisa ke 100% gitu ya. Untuk fear and greed-nya bukan semakin turun-turun ya, tapi semakin naik-naik. Mantap ya. Dan kita ketahui bersama untuk trending kali ini tentunya XRP teman-teman dengan lonjakan presentasi 63,95%, PP ini juga mantap jiwa ya 16,10%, Bullbird AI atau AIB teman-teman ya, bukan AIB apa ya, AIB itulah ya, bukan itu teman-teman, mengalami kenaikan 28,63%. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi buat teman-teman para kaum komunitas XRP ya. Kenaikan daripada XRP cukup signifikan karena harga tertinggi yang ada di exchange itu ya teman-teman, itu berada di area 9, kepala 9, oke? Kepala 9 something. Dan kalau di coin market cap berada di area 88, mengalami kenaikan 64,68%. Di sini untuk volume teman-teman, wah gila ya, 727,77%. Oke ya. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk market cap juga mengalami kenaikan 64%-an teman-teman ya. Persentase harga tentunya lah ya, kalau kita lihat harganya memang chartnya naik meskipun ada koreksi dari level harga tertinggi di kepala 9, saat ini turun teman-teman di area kepala 78. Ini hal wajar ya. Ini hal wajar karena apa? XRP juga harus mengalami koreksi ya. Itu lebih sehat teman-teman daripada dia ngaceng tinggi ya kan, tinggi-tinggi habis itu banyak yang ngejual. Kalau kayak gini kan naik, koreksi sedikit, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, itu akan lebih mantap jiwa ya. Dan di sini berita yang cukup menarik datang dari XRP ya teman-teman, langsung kita bahas. Dan di sini datang dari Binance US teman-teman ya, dimana Binance US ini nge-tweet nih ya bahwasanya deposit terbuka untuk XRP pada Binance US. Nah, perdagangan pasangan XRP USDT dimulai pada pada bulan 7 14 ya, tanggal 14 pukul 9 pagi IT ya. Dan Ripple XRP bertujuan untuk memfasilitasi transfer nilai yang cepat dan rendah ya, gesekan memberi institusi solusi untuk transaksi lintas batas ya, pelajari lebih lanjut. Oke. Jadi setelah kasus XRP dengan SEC ya teman-teman, ini dimenangkan oleh XRP ya kan. Saat ini platform pertukaran besar berbondong-bondong melisting kembali si XRP teman-teman ya, termasuk ada Coinbase, Gemini, Kraken, dan kali ini Binance US teman-teman ya, melisting kembali si XRP setelah XRP dinyatakan dia bukan sekuritas. Oke ya. Jadi gini teman-teman, simpelnya ya, XRP ini bukan sekuritas ya, karena memang ada statement ketika XRP ini dijual di bursa itu bukan sekuritas ya, seperti itu teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan selain itu juga teman-teman, pertukaran Korea Selatan memimpin dalam perdagangan XRP dengan 2,5 miliar dalam volume
24 jam terakhir. Wow ya. 2,5 miliar dolar teman-teman volume dalam 24 jam terakhir. Wow, ini sangat tinggi, sangat signifikan ya. Dan ini baru ya 14 Juli teman-teman, dimana kalau kita lihat di tengah pembaruan besar-besaran dalam aktivitas perdagangan XRP, pertukaran upbeat terbesar ya Korea Selatan memimpin dalam volume perdagangan 24 jam terakhir, yaitu memimpin sebesar 2,5 miliar US dollar dalam volume perdagangan untuk XRP ya. Kemenangan XRP dalam gugatan Ripple vs SEC diharapkan memicu masuknya aktivitas perdagangan secara besar-besaran karena pasar melihat pembaruan minat di tengah peningkatan aktivitas ini. Bursa upbeat terbesar Korea Selatan telah mencatat volume perdagangan 24 jam terbesar, menjulang di atas semua bursa lainnya termasuk Binance. Wow, mantap jiwa ya kan. Nah, berikutnya teman-teman, di mana aturan pengadilan XRP, penjualan XRP oleh eksekutif, penjualan XRP di bursa sebagai non keamanan. Ini yang saya bilang tadi ya teman-teman, di mana penasihat umum Ripple mengklarifikasi putusan pengadilan, mengatakan penjualan XRP oleh eksekutif bukanlah sekuritas. Nah, jadi penasihat umum Ripple telah menjelaskan keputusan Hakim Torres mengatakan penjualan XRP eksekutif perusahaan dan distribusi XRP lainnya bukanlah sekuritas ya. Jadi Stuart Alderoty, penasihat umum Ripple, telah dibawa ke Twitter untuk mengklarifikasi keputusan Hakim analis Torres dalam gugatan perusahaan terhadap SEC. Setelah peraturan hukum yang berlarut-larut selama 2,5 tahun, Hakim Torres mengeluarkan keputusan. Meskipun Hakim Torres mengklarifikasi bahwa XRP bukanlah keamanan, anggota komunitas kripto tampaknya bingung dengan keputusan pada aspek lain dari kasus tersebut. Aldoret memberikan kejelasan diutas di Twitter kemarin bahwasanya Aldoret yang menggambarkan keputusan hakim sebagai kemenangan besar, mengatakan bahwa keputusan pengadilan menyiratkan bahwa XRP bukanlah keamanan ya. Jadi penasihat hukum terkemuka Ripple juga mencatat bahwa berdasarkan hukum penjualan XRP di pasar sekunder termasuk bursa juga bukan sekuritas. Oke, ini ya. Khususnya Aldoret mengatakan hakim juga menyatakan penjualan XRP oleh eksekutif Ripple Brand Corley House dan Chris Lars sebagai non sekuritas. Selain itu, Aldoret mencatat bahwa juri juga menyatakan distribusi XRP lainnya oleh Ripple kepada pengembang, karyawan dan badan amal XRPL sebagai non-sekuritas. Menurut Alderos, satu-satunya bagian dari transaksi XRP yang diputuskan Hakim Torres sebagai kontrak investasi adalah penjualan XRP langsung Ripple di masa lalu kepada klien institusional. Aldoret mencatat bahwa menurut perintah kemarin akan ada proses pengadilan lebih lanjut hanya untuk penjualan XRP langsung ke klien institusional di masa lalunya ya. Jadi kalau pembelian melalui bursa, melalui DEX, exchange dan sebagainya gitu, itu non sekuritas teman-teman ya. Jadi ya bisa dikatakan keputusan hakim menegaskan begitu banyak hal yang diperjuangkan industri ini dan menunjukkan bahwa SEC tidak memiliki yurisdik tak terbatas atas kripto, tambah Alderoty. Oke, mantap jiwa ya. Jadi buat teman-teman semua, kemenangan XRP ini akan membawa jalan terhadap koin-koin lainnya, tentunya terhadap cryptocurrency lainnya untuk lebih luas lagi menjangkau maju teman-teman, dan semoga saja ini menjadi awal-awal bull run terjadi gitu. Mantap jiwa ya, dan semoga saja teman-teman nggak ada SEC ini nggak ngusik-ngusik lagi lah gitu teman-teman, dengan tuntutan-tuntutan yang mungkin tanpa dasar gitu loh ya. Dan mungkin kalau menurut opini saya pribadi, untuk tuntutan terhadap Binance, untuk Coinbase ini juga pasti akan dimenangkan oleh kedua bursa tersebut teman-teman. Dan ini dulu ya sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.